Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran 5, yaitu Rasul-Rasul idolaku, dengan materi Nabi Daud alaihissalam. Anak sekalian, Nabi Daud alaihissalam itu adalah merupakan keturunan dari Bani Israel. Ia generasi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam, dan ayah Nabi Daud alaihissalam bernama Yesya. Nabi Daud alaihissalam terbiasa mengembala kambing bersama kakaknya di waktu kecil. Ia terkenal pekerja keras dan sayang binatang. Ketika Nabi Daud alaihissalam berusia 9 tahun, ia ikut serta berperang melawan pasukan Jalut dari Filistin atau Palestina bersama kakaknya. Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam kemudian meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut yang tinggi besar dengan berbekal tongkat, batu dan ketapel. Nabi Daud alaihissalam menghadapi Jalut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Dengan terbunuhnya Jalut, maka seluruh pasukan Jalut lari mundur. Atas kemenangan itu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasehat dan panglima militer kerajaan. Raja Talut kemudian menikahkan putrinya yang bernama Mikial. Rakyat Bani Israel semakin senang dan hormat kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemasyhuran Nabi Daud alaihissalam akhirnya membuat setan membiasakan kepada Raja Talut untuk iri dan dengki kepada Nabi Daud. Raja berminat untuk menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam atas informasi istrinya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam pergi ke tempat yang aman. Dengan perginya Nabi Daud alaihissalam, maka rakyat semakin tidak suka kepada sang raja. Akhirnya raja dan pasukan yang masih setia mengejar Nabi Daud alaihissalam. Dalam masa pengejaran Nabi Daud alaihissalam memberikan pelajaran Raja Talut, yaitu menggunting satu sudut baju dan mengambil anak panah serta kendi sang raja. Kemudian barang-barang itu dikembalikan kepada sang raja melalui utusan untuk menyadarkan sang raja pesan Nabi Daud agar raja tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari barang yang dikembalikan mengandung pesan Nabi Daud alaihissalam bisa dengan mudah membunuh sang raja, tapi tidak dilakukan. Raja Talut sadar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta minta maaf kepada menantunya itu. Kemudian raja melepas mahkota dan berkelana sampai wafat. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja dan mempunyai anak yang bijaksana, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun mujizat Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu ketika beliau membaca kitab Sabur, yaitu orang sakit jadi sembuh, angin menjadi tenang, burung-burung mendekat. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dapat melunakkan besi dengan tangannya, sehingga Nabi Daud alaihissalam menenun baju zira atau besi dengan tangannya. Nabi Daud alaihissalam juga dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk mengakhiri suatu perkara dengan bijaksana. Adapun keteladanan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pemberani, berani berbuat baik dan menolak keburukan. Yang kedua, tidak mudah marah. Sebagai seorang muslim, kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Selanjutnya adalah teguh pendirian dan tidak mudah berpengaruh pergaulan yang tidak baik. Itulah tadi materi kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga keteladanan Nabi Daud alaihissalam bisa kita diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.